Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Lestari dari kelas 10 IPA. Di sini saya ingin menyampaikan tentang perangkat kertas komputer hardware. Pertama-tama, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Mungkin di sini banyak yang belum tahu apa itu hardware. Hardware itu bentuk sebuah jenis atau piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU. Biasanya itu hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun, tentu saja perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada di dalam komputer. Adapun fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, memiliki atau menerima input masukan proses, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Dan ada beberapa jenis hardware berdasarkan fungsi. Jenis hardware umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi setiap hardware. Berikut ini ulasan jenis hardware menurut fungsi atau kegunaannya. Yang pertama, ada input device yang disebut perangkat input atau masukan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi bisa dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Dan beberapa contoh hardware yang termasuk input device seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Dan yang kedua ini ada process device atau hardware yang disebut perangkat proses. Sesuai namanya, perangkat keras jenis process drive berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Ada beberapa contoh process device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Dan yang ketiga ini ada output device atau yang disebut dengan perangkat output atau keluaran. Yang ketiga ada jenis hardware untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware process. Ada beberapa contoh yaitu speaker dan monitor. Dan yang keempat ini atau yang terakhir ada storage device yang disebut dengan perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan, berguna untuk menyimpan data-data komputer. Ada beberapa contoh yang disebut hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Dan ada juga beberapa contoh hardware dan fungsinya. Pertama, ada casing untuk melindungi bagian dalam komputer yang disebut motherboard. Kedua, ada motherboard sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Ketiga, power supply atau yang disebut sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. Yang keempat, ada prosesor sebagai pemroses data atau otak dari komputer. Dan yang kelima ada ROM atau yang disebut juga dengan memori pada komputer. Untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM, ROM ini berhubungan dengan BIOS komputer. 6. Ada hard disk drive sebagai perangkat penyimpan data pada komputer. Yang ketujuh, ada DVD atau CD-ROM untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Yang ke-8, ada keyboard sebagai papan ketik pada komputer atau PC atau laptop. Yang ke-9, ada mouse sebagai petunjuk arah atau kursor arah. Yang ke-10, ada webcam untuk mengambil dan merekam gambar maupun video. Yang ke-11, ada mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Yang ke-12, ada scanner untuk memindah berkas. Yang ke-13 ada touchpad sama seperti mouse, tapi adanya di laptop saja. Dan yang ke-14 ada trackball, sama seperti mouse, namun lebih mudah dan dalam menggunakannya. Ke-15 ada monitor untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor.
Yang ke-16 atau yang terakhir, speaker sebagai perangkat pengeras suara. Demikianlah sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih.